Tadi kan kita baru bahas penghapusan pidana. Kayaknya semuanya juga tahu ada kasus yang viral itu kasus Duren 3. Untuk sekarang kan yang kita tahu si FS itu bilang kalau dia hanya melindungi harga diri dia dan keluarganya. Dan terjadi penembakan di rumah dia. Itu kan hampir sama kayak pembahasan yang kita buat tadi. Ini kan kita belum tahu kebenaran yang aslinya gimana. Yeah. Nah, kalau kita ambil informasi yang masih belum matang ini, terus kita taruh dalam contoh yang tadi kita bahas tentang penghapusan pidana, si FS bisa gak menggunakan alasan pemaaf, pembelaan diri terpaksa? Oke. Kita tidak membahas khusus kasus Duren 3. Tapi kita hanya jadikan ini contoh kasus yang bisa terjadi kepada siapapun. Ya. Jadi jangan nanti melihat bahwa kita membahas kasus ini, enggak. Tapi ini hanya contoh kasus yang bisa terjadi kepada siapapun. Ya. Dan Bapak pengen hukum ini ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita dan teori hukumnya, azas-azas hukumnya. Bapak pengen ke sana supaya kita masyarakat tahu bahwa hukum kita itu ditegakkan harus dengan cara yang diatur sesuai undang-undang juga. Jadi bukan menghukum orang berdasarkan opini masyarakat. Ya. Tapi tetap berdasarkan aturan yang sah. Berdasarkan hukum secara ilmiah. Gitu ya. Karena ini bisa terjadi kepada siapapun nanti. Kita mulai dari pembunuhan berencana. Pasal 340. Yang dipersangkakan kan pasal 340 kepada Pak FS ini kan. Nah, kalau pasal 340 itu sederhananya begini, melakukan pembunuhan tapi sebelumnya sudah direncanakan kapan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, alatnya apa, itu sudah diatur. Dan niatnya memang membunuh, bukan menganiaya gitu. Kehendaknya memang untuk mematikan orang itu, tapi direncanakan. Niat itu timbul pada saat direncanakan ini, ya, bisa dipahami ya. Niat itu timbul pada saat direncanakan. Iya, dia kan berencana nih, aku mau membunuh anak itu. Berarti kan dia ingin membunuh memang itu. Untuk melakukannya itu direncanakan dia, diatur kapan, di mana, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, semua direncanakan. Itulah dia masuk pasal 340. Kalau dia pasal pembunuhan, yaitu pasal 338, sama dia punya niat untuk membunuh, tapi tidak direncanakan. Itu terjadi seketika timbul niatnya untuk membunuh, lalu apa alat yang ada di situ, cara apa yang ada di sana itu dilakukan. Itu pembunuhan juga, tapi tidak berencana. Ya, kalau dia pergi dulu ngambil sesuatu, itu kan udah beda lagi. Kalau pembunuhan 338 haruslah alat yang ada di sana itu seketika dia. Tapi niatnya memang membunuh. Bedakan dengan penganiayaan yang menyebabkan mati. Ada juga pasal penganiayaan yang menyebabkan mati. Itu di pasal 351 ayat 3. Korbannya sama-sama mati kan. Tapi kalau 351 ayat 3 ini dia tidak pengen membunuh. Akibatnya mati anak itu. Korban sama-sama mati, tapi ada 3 macam pasal yang bisa dikenakan. Jelas ya? Jelas. Kita kembali ke pasal 340. Tadi sudah kita bahas pasal 340 itu direncanakan. Dan niatnya memang untuk membunuh. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus ini, pertanyaan pertama, kapan Pak FS berniat untuk membunuh? Kalau dari cerita yang beredar, kita nggak tahu ya kebenarannya. Bahwa dia sudah berniat untuk membunuh dan merencanakan bersama si anggotanya kan.
Kalau kita berpikir direncanakan dari jauh, pertanyaan pertama, kenapa harus dilakukan di rumahnya sendiri? Ya, disaksikan istrinya. Umumnya kalau orang berencana kan tempatnya pun diatur yang kira-kira supaya nggak diketahui orang kan. Kan begitu. Ya. Ini kok di rumah dinas dan disaksikan oleh istrinya, merencanakan seperti ini kan konyol. Nah, kemudian lagi dilakukan sendiri atau tidak-tidaknya di hadapan dia, bukan disuruh dibawa pergi kemana gitu ya. Tapi di situ. Pertanyaan kita, apakah niatnya itu timbul sebelumnya atau ketika itu? Kalau dari ceritanya itu kan barangkali timbul niatnya benar-benar melakukan itu pada saat itu, sehingga tidak lagi merencanakan tempat di mana gitu kan. Di situ timbul niatnya benar-benar. Barangkali sebelumnya mereka berkomunikasi, lalu timbul niatnya setelah berkomunikasi timbul niatnya, aduh ini kegoncangan jiwa lagi di situ. Beda sama sesuatu yang udah di-fix dilakukan, sama sesuatu yang nunggu pas sudah puncak gitu. Ya. Jadi kan ini kegoncangan jiwa lagi muncul kan. Karena ingat, hukum pidana kita ini sangat terpengaruhi oleh, kalau kita bicara pembunuhan, sangat terpengaruh oleh ada goncangan jiwa atau tidak. Itu kan nanti sebagai pertimbangan hakim untuk menghukumnya kan. Nah, saya ulangi lagi, kalau dia melakukan di rumah sendiri, di hadapan istri, di tempat yang pasti akan diketahui orang, barangkali itu seketika niatnya itu timbul di situ. Memang sudah ada jengkel sebelumnya kan. Tapi mungkin niat benar-benar pada saat itu dengan kegoncangan jiwa. Kayak bibitnya udah ada. Ya. Tapi meledaknya itu di detik itu juga gitu. Nah, kalau seperti itu apakah berencana? Ini kan jadi pertanyaan kan. Ya. Nah, kalau Kevin bilang apakah dia bisa dimasukkan kepada alasan pemaaf? Kalau menurut Bapak enggak. Ya, kenapa? Walaupun dia tergoncang jiwa, tapi sudah ada waktu dia sebenarnya untuk mengantisipasi jangan melakukan itu kan. Ada jeda sebelumnya kan. Kalau kegoncangan jiwa kan seketika melihat. Nah, kalau di sini kan tidak ada cerita melihat terjadinya kejadian asusila. Kalaupun ada kejadian asusila kan bukan pada saat itu. Sementara kalau kita masuk ke pembelaan diri terpaksa yang not aware access kan kejadian di situ dia lihat. Kecuali tadi Pak FS melihat kejadiannya, ya, lalu tergoncang jiwanya seketika itu ditembak, mungkin dia tidak dihukum. Itulah alasan pemaaf. Tapi kan dia tidak melihat. Cuma kita fokus ke kegoncangan jiwa tetap ada. Ketika mendengar sesuatu atau mendengar penjelasan atau apalah namanya tergoncang jiwa, akhirnya dilaksanakanlah niatnya tadi sebelumnya. Ini apa berencana atau bukan? Kan jadi perlu pertimbangan hakim perlu dalam-dalam di sini menurut Bapak. Kalau pembunuhan sudah pasti. Udah pasti. Ya. Timbul lagi pemikiran gini, Kak. Si ibu ini kan mengaku dilecehkan. Dia sudah jadi tersangka juga pasal 340 juga. Pertanyaan kita, apakah si ibu ini ikut merencanakan? Kalau misalnya dia mengaku dilecehkan, bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena dia kesel juga kan. Iya. Tapi kalau bukan pelecehan atau karena ada perselingkuhan misalnya kan, nggak masuk akal bagi Bapak ikut merencanakan. Karena kan suka sama suka kalau selingkuhan kayak gitu. Iya, tapi faktanya kan sampai kita kemarin dengar berita, ibu itu dilecehkan katanya. Makanya sebenarnya ini harus jujur semua. Iya, agak kayak apa? Kayak gak bisa lurus. Misalnya kalau tadi kan dia bilang dia dilecehkan. Ya. Tapi kenapa ada uang? Berarti tapi orang masih bingung kenapa ada uang 200 juta di tabungan si J.
banyak pertanyaan. Ya jadi jadinya, kayak kan? kalau nggak jujur juga malah mentok gitu, bohongnya kemontok gitu. Iya. Kalau emang bohong malah mentok bohongnya. Jadi kalau menurut Bapak harus jujur semua. Nah, Kalau jujur semua, terang dia apa adanya, meskipun akan ada yang dihukum, pembunuhan. tapi kan hukumannya itu nanti jadi sesuai. Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dia. Tidak lagi timbul keraguan-raguan untuk menjatuhkan vonis. Kalau menurut Bapak semuanya harus jujur. Jujur itu akan lebih baik. Barangkali mungkin malu ya. Nah, tapi pertimbangan kita sekarang, apakah kita harus menjaga malu atau supaya hukum ini berdiri dengan tegak dan orang dihukum sesuai dengan perbuatannya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Nah, kalau ini terjadi, Bapak pikir masyarakat bisa menerima ya, apapun akan diputuskan oleh hakim bisa diterima dan tidak timbul lagi pertanyaan-pertanyaan karena ada kejanggalan gitu. Ya, kembali ke awal video kita ini, niat kita supaya hukum ini ditegakkan sesuai dengan aturan dan ilmiah gitu kan. Tapi juga gak bisa ditegakkan kalau orangnya tidak jujur gitu Ya, kan. iya. Karena sebenarnya kalau menurut Bapak ini hal-hal ini normal-normal sebenarnya. Kalaupun misalnya ada perselingkuhan normal itu bukan hal baru ya kan. Ya sih. Ya kan, jadi tidak hal yang aneh gitu. Cuma atau kalau ditutup-tutupi bisa jadi kasusnya jadi melebar kemana-mana. Besar, makin ada kayak kalau ditutupin teh makin besar pas jujur makin malu kayak gitulah. Iya. Memang kayak dalam hukum pidana kita atau dalam kasus pembunuhan itu tidak terlalu penting juga motif ya, karena di dalam unsurnya itu kan nggak ada motif, hanya melakukan pembunuhan asalkan unsurnya terpenuhi mah. Ya, unsurnya terpenuhi. Tapi motif ini akan menjadi penting bagi hakim untuk memutuskan. Ya, apakah dia akan mengurangi hukumannya, meringankan, atau akan memberatkannya. Itu tergantung motifnya. Jadi kesempatan sebenarnya bagi para terdakwa misalnya kan untuk membela diri dengan menceritakan motif yang sebenarnya dengan jujur. Gitu. Bagaimana menurut Kevin? Ya betul, membantu banget motif. Kalau dijelaskan, diceritakan gitu kan. Soalnya kan kalau kita taunya unsurnya doang, kita cuma melihat pembunuhan. Oh, pembunuhan jahat, dia bunuh gitu kan. Iya. Tapi kita tahu motif mereka, walaupun kita tahu dia membunuh, setidaknya kita tahu alasannya kenapa gitu. Nah, jadi apalagi di mata publik kan. Nah, kalau sederhananya Bapak buat begini nih. Ada orang membunuh ya. Karena benci dan dendam gitu. Beda dengan dia membunuh karena timbul seketika ya goncang jiwa gitu, jengkel seketika gitu loh. Itu beda, Pin. Ya, bisa dibayangkan nggak? Iya. Jadi sederhananya gini, ada orang membunuh karena benci, jengkel, sakit hati, membunuh, ini kan. Ada orang membunuh karena pada saat itu dia emosi, tergoncang jiwanya. Dia sebenarnya sayang, ya. Tapi karena tergoncang jiwa dibunuh gitu. Itu beda lagi kan? Iya, beda. Nah, contoh nih, kau punya kucing. Kucing ini kau sayang nih. Suatu ketika dia mencuri makananmu yang tinggal satu-satunya. Kan jengkel nih. Aduh, kucing nih, kau lempar pakai sendal. Seketika itu kan. Setelah kau lempar, kau nyesal. Nah, beda dengan kau memang ingin membunuh kucing itu tadi. Kau cari-cari dia kau membunuh. Nah, itu pun pertimbangan bagi hakim. Makanya seharusnya jujur aja semua supaya hakim bisa menilai dan memutus dengan benar-benar bijaksana, adil,
dan ilmiah. Bisa dibedakan ya? Bisa dibedakan. Kunci passwordnya itu. Membunuh karena memang benci banget, memang dia udah dendam lama, dianggap musuh gitu. Atau membunuh karena goncangan ketika mendengar sesuatu hal, padahal sebenarnya dia sayang sama anak itu gitu. Nah, itu saya harap hakim menggali ini supaya putusannya nanti benar-benar adil dan ilmiah gitu loh. Ya. Kalau memang sudah terpenuhi semua unsurnya dan hakim yakin bahwa ini memang pembunuhan seperti begini gitu, lalu saya hukum begini, silakan aja kan. Ya. Tapi jangan sampai dilewatkan hal-hal tadi. Motif itu penting. Motif tidak dibutuhkan di dalam pembuktian, tapi dibutuhkan dalam menjatuhkan vonis. Kalau memang hakim itu adalah wakil Tuhan, berarti kan harus adil dong. Ya, adil. Oke? Nah, itu dia.